selamat karena memang yang utama di dalam kehidupan kita yaitu keselamatan ya. Dan setelah itu bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan sebagai anak-anak Tuhan ya. Tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari keadaan, sering kita nyebut Tuhan Yesus, dia Raja, tetapi bagaimana dia menjadikan betul-betul dia Tuhan dan Raja di dalam hidup kita ya. Kita lihat sama-sama firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 13 ya. Yohanes 13 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama karena ini cukup pendek. Sudah dapat semuanya? Tidak ada ya? Oke. Yohanes 13 ayat 13 ya. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Ini satu pernyataan daripada Tuhan Yesus yang tidak disembunyikan, tidak pakai perumpamaan, tetapi yang jelas dengan gamblang Tuhan Yesus mengatakan, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, bahwa dia itu Tuhan. Ini diungkapkan Tuhan Yesus ketika dia mau membasuh kaki murid-muridnya ya. Yang walaupun dia itu guru dan Tuhan, dia mau merendahkan diri sampai mencuci kaki murid-muridnya sebelum waktu akan penyaliban dia ya. Tetapi di sini kita fokus, memang akulah guru dan Tuhan. Itu pernyataan daripada Yesus sendiri bahwa dialah adalah Tuhan. Ya. Berarti seperti apakah keilahian? Seperti apakah Tuhan itu? Kita lihat dari sebelum-sebelumnya bagaimana Tuhan digambarkan Tuhan Yesus itu dari sejak dinubuatkan sebelum dia lahir. Kita lihat dari Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 ya. Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Ini satu nubuatan ya di situ. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Si Tuhan, demikianlah firman Tuhan ya. Satu nubuat, seorang anak akan lahir yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, seorang putra dan dengan tanda yang bagaimana? Di sini dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya ya. Berarti dia satu orang yang memerintah ya, yang memiliki kuasa, yang memiliki kewenangan di situ ya. Dikatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa ya. Bukan Allah yang tak berdaya ya, tapi betul-betul perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak berkesudahan. Ada damai sejahtera yang terus tidak berkesudahan. Dan dikokohkan dengan keadilan dan apa? Kebenaran. Di sini terakhir dikatakan kecemburuan Tuhan akan melakukan hal ini. Ya. Tuhan akan melaksanakan ya melalui Kristus. Di sini kita perlu mengenal ketuhanan daripada Kristus ya. Bahwa dia penasihat ajaib, dia ada lambang pemerintahan, berarti ada apa? Ada otoritas di dalam Kristus. Ada otoritas di dalam ketuhanan Kristus. Ya, kalau kita menjadikan dia di dalam Tuhan dalam hidup kita, ada otoritas di dalam Kristus berarti kita hidup di dalam otoritasnya. Kita hidup di dalam tatanannya, di dalam pemerintahannya di situ ya. Dikatakan ada nasihat, penasihat yang ajaib. Ada keperkasaan ya. Jadi ada kekuatan, ada power ya. Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya. Itulah keadaan ketuhanan Kristus di Yesaya 6 ya, di sini 9 ya ayat 6 sampai 7. Kita lanjut di Yesaya 11 ya. 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dari taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya.
roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau tadi di Yesaya 9 lebih ke arah kebesaran, kekuatan, kuasa ya di situ, damai sejahtera, keadilan, kebenaran. Tetapi di Yesaya 11 ini lebih ke arah apa yang ada di dalam dia. Ada roh Tuhan, ada roh hikmat ya, ada roh pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan ya. Ya, saudaraku itu semua ada di dalam Tuhan Yesus ya. Ada hikmat, ada pengertian. Bersoal jawab dengan orang Farisi, dengan orang Sadiku, enggak pernah kalah ya. Ketika dia mau dijebak, apakah kita boleh bayar pajak kepada kaisar? Karena mereka tahu orang Yahudi itu sedang dijajah oleh Roma. Mereka benci dengan orang Roma. Mereka terpaksa bayar pajak kepada Roma. Nah, ini mau ngejebak. Kalau dibilang boleh, wah berarti rakyat akan tidak suka kepada Yesus. Ya kan? Tetapi kalau dia bilang tidak, wah dia akan ditangkap sama tentara Roma. Wah, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Disitulah ada roh hikmat. Ya. Beri saya 1 mata uang. Lalu dikasihlah dia mata uang. Lalu dia tunjukkan, gambar siapa ini? Lalu mereka bilang, gambar kaisar. Lalu Tuhan Yesus katakan, berikan kepada kaisar apa yang kepunyaan dia. Dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Diam semua. Ya, karena ya ada hikmat di dalam Yesus. Ya, ada pengertian, ada pengetahuan ya di situ. Ketika orang ini memandang Yesus ya dan mereka memperbincangkan ini dan itu, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Ya, di situ. Ketika murid-muridnya membicarakan siapa yang paling besar di antara mereka, Tuhan Yesus bawa orang anak kecil. Siapa seperti anak kecil ini? Dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Mau rendah hati. Ya, di situ. Jadi murid-muridnya diajar, Tuhan tahu ya dengan apa yang ada dalam kehadapan kita. Ada hikmat, ada pengertian, ada nasihat dan ada keperkasaan. Ada semua di dalam keilahian Tuhan ya. Ada pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudaraku, tadi diulang ya beberapa, ada keadilan, ada kebenaran dan perlu juga ada takut akan Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terbuai di dalam kasih. Enak enggak hidup dalam kasih? Enak bener, ya enggak? Anugerah Tuhan melimpah ya. Damai sejahtera ya. Ya, kita hidup dalam kasih dan itu anugerah daripada Tuhan. Tetapi kasih dan keadilan, kasih dan kebenaran harus sejajar. Kita enggak bisa hanya ngarepin kasih tanpa takut akan Tuhan. Ketika kita mengandalkan hanya kasih, kamu harus mengasihi saya dong. Oh gitu aja sampai begitu, gitu kan ya. Padahal kita juga harus ketertiban. Ya, kita juga harus takut akan Tuhan. Kita pun harus hidup dalam kebenaran. Ya. Ketika ada orang tersinggung dengan kita, loh, jangan gitu dong, kasihi saya dong, ya kan? Nah, kita mengharapkan kasih. Ketika kita butuh bantuan, ya kita harus saling menolong sebagai anak Tuhan ya. Tetapi ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya, yang hanya mengandalkan kasih dari orang-orang tanpa dia mau bekerja keras. Nah itu sudah tidak tertib. Saya pernah mengalami, bukan di sini, orang Lembang mah hebat-hebat, baik-baik semua ya. Saya udah keliling ke berbagai daerah dan ke beberapa pulau yang lain, baik pelayanan maupun tinggal di sana ya. Pada ada satu tempat, ada satu anak Tuhan, dia bertobat ya, bertobat baru ya di situ. Dia latar belakang lain, punya istri, punya anak, cukup banyak anaknya ya di situ. Pokoknya sampai wah anaknya banyak dan masih ada yang bayi, tapi ada yang sudah gede. Waduh, cukup repot. Sementara dia
dalam status tidak bekerja. Waduh, bagaimana ini menghidupinya ya? Memang sih sebenarnya ada pekerjaan, tetapi mungkin tidak terlalu besar penghasilannya. Dia nyewa tanah, bertani ya di situ ya, bukan di kebun punya sendiri gitu kan ya. Ada hasil, bagi hasil, tapi terus ya harus nyewa tanah lagi untuk bertanam lagi ya. Sebenarnya kalau diatur itu mestinya cukup ya di situ. Tetapi ketika dia sudah bertobat, dia mengalami damai sejahtera, sukacita, senang sekali di situ. Tapi ketika mulai belajar dan hidup di tengah anak-anak Tuhan yang penuh kasih, nah di situ kita memang harus saling mengasihi, betul? Amin. Saya percaya di Lembang penuh kasih semuanya ya. Tapi ada orang-orang yang terbuai dalam kasih. Jadi maunya dikasih terus. Aduh, terus bayar uang sekolah anak, datang kepada satu ibu yang penuh kasih. Aduh, aku perlu bantu. Oh ya, ini dibantu. Nanti harus apa lagi ya? Aduh ya, gas habis tenaga duit, datang lagi ke yang lain. Ini anak-anak Tuhan yang penuh kasih, tapi dia mengandalkan kasih saudara seiman. Ini tertib enggak? Nah, kalau dia mengandalkan Tuhan, oke. Berdoa, Tuhan tolong saya. Lalu ada orang yang dengan penuh kasih memberikannya. Nah, saudaraku, dalam Tuhan kita harus ingat ya, ada keperkasaan, ada keajaiban. Alami keajaiban itu sendiri, bukan dari kasih orang lain. Kalau kita hidup dari kasih orang lain, orang itu semakin diberkati. Kita hanya dapat recehan kasih. Iya kan? Iya enggak? Ya, tetapi ketika kita Tuhan tolong saya. Banyak kejadian ketika orang datang sama Tuhan. Bahkan dari enggak punya apa-apa. Ya, Tuhan itu bisa nolong langsung. Ibaratnya disuapi oleh tangan Tuhan sendiri. Ya. Ada yang dengan dikasih pekerjaan, ya. Ada yang dengan tiba-tiba aja orang membantu. Ya. Enggak kenal, tahu-tahu dia pernah ada satu ibu pas enggak punya beras, dia berdoa, yuk berdoa anak-anak berdoa. Kita kan lapar ya. Ya berdoa. Tahu ada ketuk pintu, dia buka pintu enggak ada orang. Cuman ada sekarung beras. Ya. Ah, puji Tuhan. Tuhan sudah memberi kita beras. Kita diberkati Tuhan. Yesus ajaib. Yesus bukan nama yang kosong. Kita berdoa dan dia memberi. Diberi sekarung beras. Udah dia sukacita mengambil beras itu sama anak-anaknya. Muncul saya orang. Hehehehehe. Aku Yesusnya. Aku kok yang ngasih beras di situ. Orang yang gak percaya Tuhan. Mau menghinakan anak-anak Tuhan. Tapi ibu ini diberi hikmat sama Tuhan. Iya memang Tuhan juga bisa mengirim berkat lewat iblis kok. Jadi dia setan ya. Aduh. Bisa lewat keledai, bisa lewat apapun. Dan ini kebetulan Tuhan mengirim lewat Bapak. Walaupun Bapak tujuannya mengolok-olok kami. Di situ ya. Akhirnya mereka dapat makanan. Saudaraku, Tuhan bisa memberkati kita. Langsung ya di situ. Tetapi kita juga bisa melalui kasih saudara seiman. Tapi belajarlah kita untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Karena ada keadilan, ada kebenaran, ada takut akan Tuhan. Utamakan pada Tuhan dulu, walaupun nanti kita bisa dapat lewat saudara seiman. Ya enggak? Bisa juga lewat siapa yang kita enggak kenal. Tetapi Tuhanlah di situ. Ya, karena kita hidup di atas, jadikan dia sebagai Tuhan. Ya, ada keadilan, ada kebenaran, ada kasih. Semuanya harus sejajar. Ya, kita mengandalkan kasih itu bagus, hidup dalam kasih, saling mengasihi. Tetapi selain di dalam kasih ada juga ketertiban. Kita harus tertib. Kita harus hidup dalam kekudusan juga. Amin. Ya. Sekarang kita hidup dalam kasih. Oh, kita saling mengasihi ya. Tetapi ke warung udah 2 bulan ngambil beras, waduh, belum dibayar-bayar. Padahal lagi ada uang, kepake dulu. Aduh pas belanja lagi, aduh lupa ya, uangnya kepake. Waduh, saudaraku kita belajar tertib ya.
Kan saya juga pernah kok berhutang. Saya pernah berhutang. Saya beli rumah bukan uang saya sendiri, sebagian uang saya, tetapi uang saya kurang. Harga rumah waktu itu 69 juta saya mau beli rumah. Sementara saya punya rumah dulu waktu saya kerja di Cirebon, di kampung, ada rumah. Dijual cuma aku 40 juta lebih. Dipakai sekolah, dipakai ini. Jadi nggak cukup. Ya akhirnya saya mau pinjam ke bank. Karena pikir-pikir bisa nyisihkan. Ya, kalau kita hutang ke bank, kalau memang gaji kita sekian, saya diajarin sama waktu itu Ko Inarto ya, yang ngajar keuangan. Kalau kamu mau ambil kredit tidak boleh lebih dari sepertiga penghasilan kamu. Kalau kreditnya lebih dari sepertiga, kamu akan miskin dan kamu akan berhutang. Waduh. Tapi setelah dihitung-hitung, cukuplah. Kalau saya nyicil misalnya 500.000, ya penghasilan saya mungkin saat itu kurang lebih ya bisalah ada 2 juta, kadang kurang dari 2 juta, ya bisalah saya nyicil sesuai dengan aturan yang diajarkan sama mentor saya ya. Tapi terus ternyata ada satu anak Tuhan. Ngapain kamu ke bank minjem, kamu kena bunga nanti. Udah pakai aja uang saya dulu. Ya udah, saya pakai uang dia. Saya cicil 500.000 sebulan. Ya, dari sekian juta saya bayar rumah. Nah, itu namanya kewajiban. Ya. Dan saya penuhi kewajiban saya tiap bulan. Walaupun orang yang memberi hutang itu adalah mertua saya sendiri. Itu anak Tuhannya mertua saya sendiri. Tapi walaupun itu mertua, saya belajar untuk apa? Disiplin. Saya harus hidup dalam kebenaran. Enggak boleh saya karena mertua seenaknya aja. Ya udahlah mertua ini gak usah dibayar atau bayarnya nanti lagi. Oh enggak. Disiplin. Sampai akhirnya itu yang membuat saya diberkati. Ya, kenapa? Karena saya disiplin, saya bayar cicilan saya. Yang akhirnya asalnya penghasilan sekian naik. Sehingga saya bisa nyicilnya enggak 500 tapi bisa 1 juta. Ya. Sampai akhirnya lunas. Udah lunas rumah gimana? Saya yang boga mobil. Dan mobilnya itu yang dulu mobil yang lama mungkin ada yang pernah lihat ya. Mobil saya yang apa? Yang warnanya biru ya. Catnya udah ngelotok-ngelotok ya. Jadi airnya kadang masuk ke dalam. Ya. Pernah satu saat saya mau ondangan sama istri saya. Hujan, air masuk teh ke dalam plafon gitu ya. Dan plafonnya masih kejepit, jadi nggak jatuh ke atas saya. Pas berhenti ngerempnya biur tah. Atuh baju mau kondangan teh basah ya. Waduh, kudu meuli mobil anyar. Nah disitulah ya. Ya. Tapi bersyukur karena saya belajar disiplin. Belajar mengandalkan Tuhan, berdoa, tanya Tuhan bisa enggak? Waktu saya lihat, aduh aku ingin ini tapi ini, lihat dengan apa yang sudah diajarkan. Diajarkannya tidak lebih sepertiga penghasilan. Cicil mobil berapa sih? Oh sekian. Sekarang saya rata-rata segini sebulan. Kita bisa nih nyicil mobil. Ya udah, saya nunggu. Saya kerja 20 tahun lebih, 22 tahun baru bisa punya mobil bagus. Bukan jangan hayang gancang-gancang benghar. Andalkan Tuhan. Tapi kita harus tahu, di dalam Tuhan ada kuasa. Di dalam Tuhan ada berkat. Di dalam Tuhan ada keajaiban. Bisa kita dapat? Bisa. Tapi waktunya Tuhan. Ya, tadi Ibu Popi bilang apa? Proses, ya kan? Diproses harus mau. Ya. Kita belum disiplin di satu sisi, kita belajar mengandalkan Tuhan, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya, tetapi ingin yang enaknya doang. Yang enggak enak enggak mau. Ya, kan Tuhan Yesus sudah masuk dalam hati kita, tapi dia baru masuk tangannya aja, kakinya belum. Nah, susah dong. Harus keseluruhannya. Harus pikiran Kristus di dalam hidup kita ya. Ada roh hikmat,
ada nasihat, ada keperkasaan, ada pengenalan, dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita takut bikin salah. Bikin salah sama siapa? Ya sama Tuhan, sama saudara seiman. Tapi ada orang dengan tenang ya, menyinggung perasaan saudara seiman atau apa, tenang-tenang aja gitu ya. Dan itu apakah benar takut akan Tuhan? Ya. Kadang ini pernah kejadian bukan di Lembang. Orang karena kehujanan, habis pelayanan, sama orang yang dilayani teh dipinjemin baju. Ya. Udah gitu, udah berapa bulan teh dibalik-balik udah baju halus teuing meureun. Ya, bajunya bagus kan di situ. Dipakai deui ka gereja, rek dipulangkeun. Udah dipakai harus cuci dong, enggak enak cuci lagi. Udah gitu ada acara, dipakai lagi. Sampai berapa bulan. Sampai akhirnya ada orang lain yang pelayanan ke tempat tersebut. Ari si kakak itu teh kemana ya, nggak suka kesini lagi. Oh iya emang kenapa? Itu kemarinnya waktu kehujanan saya pinjemin baju nggak dibalik-balikin, atuh siapek tanyawan. Saudaraku, kita belajar takut akan Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil. Jangan sampai tersandung sama kerikil. Amin. Waktu kita ikut Tuhan, kita dibukain. Oh, dosa percabulan. Enggak lah, di sini mah baik-baik. Kamu kalau sudah aki-aki 85 tahun, mual lah. Ya. Nah, Tuhan lalukan dari yang hampa. Ya. Mencuri, wah amit-amit, mual diberkati benghar kabeh di sini mah ya. Kan di situ mual. Tapi dari hal-hal kecil. Mulai dari batu besar, kerikil disingkirkan, pasir sampai apa? Debu. Amin. Kita dibersihkan dengan apa? Takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan kita menghargai Dia itu Tuhan. Dia memerintah di dalam hidup kita. Dia memerintah di dalam hati kita. Dia mengontrol kita. Adakah kita menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita? Tapi kita nggak mau dikontrol. Tidak, saya ambil keputusan. Begini. Nah, apakah itu dari Tuhan? Apa itu dari Tuhan? It's okay. Tapi kalau itu cuma kedagingan, kalau dari kedagingan hasilnya apa? Kebusukan daripada daging yang muncul, ya kan? Tapi ketika kita rendah hati, Tuhan, apalagi yang harus diperbaiki dalam hidup saya. Kita jadikan Dia benar-benar berkuasa atas hidup kita. Amin. Maka roh hikmat itu akan mengalir dari kehidupan kita ya. Karena Dia ada. Karena kita hidup di dalam otoritas Dia ya di situ ya. Di situ, dan di situ dikatakan di Ibrani dikatakan itu cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah daripada Yesus. Tapi penting sekali kita mengalami keberadaan Yesus di dalam hati kita. Kita mengalami keberadaan Yesus di dalam hidup kita. Dia benar-benar menjadi Tuhan, Dia benar-benar menjadi Raja. Berarti apa? Dia memerintah dalam hidup kita. Contoh, waktu pemilu 19 ya. 2019 ya, betul ya? Itu siapa yang bersaing? Ya, Owi dan Owo ya. Jokowi dan Prabowo kan? Mas Owo, Mas wah bersaing, wah luar biasa gitu ya. Tetapi setelah Jokowi menang, terus gimana? Mas Owo diajak, ayolah bantuan aku tahu kapasitas kamu, aku tahu kemampuan kamu. Kamu diabri, jadilah Menhan Kampangap, jadi Menteri Pertahanan. Oke, siap. Padahal dulu lawan politik ya, dulu pesaing, sekarang dijadikan balad. Terus dia hidup di dalam otoritas yang diberikan oleh Jokowi untuk jadi Menteri Pertahanan. Satunya, Chef Uno ya, Sandiaga dijadikan Menteri Pariwisata.
Kamu kan sok pikniknya, soklah jadi menteri pariwisata, kelola tah pariwisata ambeh maju, ditarik dan diberi otoritas. Ya. Terus gimana? Mereka melakukan dengan otoritas dari presiden. Ya enggak? Mereka jadi menteri bukan karena mau-maunya sendiri, tapi otoritas yang diberikan. Dan mereka berfungsi dengan baik. Ya. Memperbaharui alutsista ya, alat-alat perang kita yang sudah kuno, dia beli yang baru, beli pesawat dari Prancis, dari mana ya di situ, dan ya luar biasa. Ya, pariwisata mulai maju lagi, walaupun pandemi belum betul-betul berlalu ya. Saya lihat wisata Labuan Bajo, ramai yang berkunjung ya, yang kesini ke situ. Kemarin ini saya jalan-jalan sama istri ke Pulau Bidadari, tapi nggak ketemu bidadarinya. Adanya bidadara, tukang perahu ya, yang deket-deket lah, yang murah-murah gitu kan ya, refreshing gitu kan ya. Tapi udah jalan dan penuh ke situ, karena apa? Ada yang ngurusnya, ada yang diberi otoritas dan menjalankan otoritas itu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia menjadikan kita anaknya. Kita harus tahu ada otoritas yang ada dari Tuhan. Dan kita hidupi. Kita ambil mandat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, diberi mandat rumah roti, sok, nulapar. Ya. Jadi alat untuk mereka bertemu Yesus. Amin. Tujuannya untuk kemuliaan apa? Ya, di bidang yang lain. Ya, dulu ada teman saya buka bengkel di Kuningan ya. Bengkel apa? Tambal ban. Sambil nambal ban, kan orang nunggu. Kan bannya digosok-gosok, dieleman, dipres, dibakar, kan lama berapa menit. Sambil nunggu berapa menit, nah ini mulutnya tidak diam. Ya. Kalau ban bocor, mobil nggak bisa jalan. Kalau hatinya bocor, waduh, hidupnya nggak jalan bener. Oh yang bener gitu, iya. Karena bocornya apa? Bikin dosa, pengen ini, pengen itu yang tidak. Wah cerita akhirnya sampai untuk bisa selamat. Yang bisa menambal kebocoran ban karet. Yang bisa menimbul kebatan hati hanya darah Yesus ya. Ya, 1, 2, udah ada berapa bertobat? Rahmat. Terus tobat tuh lumayan. Sok mari kita bersekutu. Ayo kita bersatu kutu. Aduh, kutu kamu, kutu saya. Kutu saya, kutu kamu. Masalah kamu, masalah saya. Kita saling mendoakan, saling menunjang di dalam kasih. Jadilah persekutuan dulu di Kuningan ya. Sampai akhirnya dia pensiun jadi tukang tambal kembali ke sini. Tapi sekarang ada yang melanjutkan di sana ya, ada jemaat yang tinggal di sana. Ya, luar biasa. Semua dengan mandat yang kita punya, kita jalanin. Bagaimana keilahian Kristus, bagaimana ketuhanan Yesus itu pertama di dalam hidup kita sendiri. Dia memerintah. Kita tunduk pada apa yang dia mau. Dan itu akan mengalir keluar. Amin. Ketika Kristus di dalam hati kita ini mengalir keluar, orang-orang akan merasakan kasih Kristus ya di situ ya. Ya, kita lihat dari Mazmur 110 ayat 1 sampai 3. Mazmur 110. Ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 110 ayat 1 sampai 3. Sudah ada? Oh, belum. Oke, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan ya. Ini kalimat-kalimat yang sebenarnya penuh arti ya. Penuh ilustrasi dan butuh hikmat untuk bisa mengerti ya. Ini satu firman Tuhan kepada Tuanku. Ya, ini dari Daud ya. Pada siapa yang menjadi tuannya Daud? Ya, pada Tuhan ya.
Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sampai ada kemenangan. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ya. Jadi butuh apa di sini? Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Butuh kerelaan diri. Ya. Butuh kerelaan diri kita. Ya, di Efesus dikatakan kerelaan memberitakan Injil, ya, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Jadi kita punya kerelaan di dalam kita masuk pelayanan dengan berhiaskan apa? Kekudusan. Kita masuk pelayanan, tapi tanpa kekudusan itu akan menghamiri dan akhirnya menjadi tadi yang dikatakan Ibu Popi. Apa? Kita bukannya itu akhirnya yang muncul gosip. Ya, kenapa? Karena ketidakkudusan kita. Ya di situ. Kita harus salingnya menasihati, bukan saling menggosipkan ya. Di situ. Tetapi ketika maaf kata-kata bahasa Sunda kamalina anting ya. Keterlaluan ya gitu. Baju geus 3 bulan teu dibalik-balikeun padahal eta teh kojo cenah. Baju pang alusna rek dipake pesta eueuh gitu kan. Akhirnya jadi terbongkar ya. Nah, itu contoh ya. Ini dalam hal yang lain banyak hamba Tuhan, anak Tuhan tidak menjaga hal-hal kecil. Kita perlu dengan kerelaan. Saya percaya banyak orang lela karena dia sudah mengalami kasih Kristus. Tetapi kita harus belajar juga menjaga kekudusan. Amin. Tampil dengan kekudusan sehingga akan tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Maksudnya apa keremajaan? Dunia remaja berbeda dengan dunia orang dewasa, orang tua. Orang tua, orang dewasa itu banyak pertimbangan, ya kan? Karena banyak pengalaman. Oh kalau gini nanti takut begini, ini bisa mungkin begini-begini. Waduh, otaknya jalan, ya. Iman jalan, otak juga jalan gitu ya. Tetapi anak remaja gairahnya tinggi. Kadang-kadang maaf kata kurang pakai otak, gitu ya. Gak kayak yang dewasa. Semangat ya. Waduh didorong oleh gairah ya di situ ya. Saya ingat waktu tahun 80-an. Ketika diajar PI, waduh itu anak-anak SMA di Cirebon pada PI. Waktu itu saya di Cirebon, pelayanan di Cirebon. Wah PI ditangkap polisi. Waduh. PI masuk ke keraton Kasepuhan. Udah tahu ya tamak kandang singanya. Jadi waduh. Wah udah gitu ditangkepin polisi. Itu anak-anak, waduh ketempuhan nih kita nih. Kan waduh. Ya kita berdoa dulu. Kita harus menghadapi apapun yang terjadi. Ya. Tapi bersyukurlah ketika datang ke sana ada satu orang tua murid yang memang mungkin cukup berpengaruh ya, mungkin karena ada pangkat atau gimana. Akhirnya dia yang datang ke kantor polisi lebih dulu daripada kami. Akhirnya apa? Dibebasin semua gitu ya. Ya itu karena apa? Kegairahan ya. Saya ngalamin, saya punya adik sepupu. Waktu dia diajar untuk PI. Dia PI. Tapi aduh kurang hikmat. Dia mau PI ke pembantu karena dia nginep di rumah paman yang adalah seorang haji. Aktivis di Al-Azhar ya. Pas sekolah segala macam. Nah, ketika dia udah bertobat nginjilin si pembantu karena takut dilihat, diinjilinnya di dalam kamar. Aduh jadi dongeng naon. Wah si Eta mau pembantu ke kamar. Waduh cilaka itu ya. Bukan berita baik ya, berita buruk ya. Di situ walaupun si pembantu bertobat tetapi waduh cilaka ya. Itulah kegairahan anak muda keremajaan yang kadang kurang hikmat ya. Tetapi gairahnya bagus ya. Keremajaan itu menambahkan apa? Sukacita, kesenangan ya. Kita melakukan pelayanan itu karena senang, karena sukacita, karena gairah, karena api yang daripada Tuhan. Maksudnya ke situ ya. Ya pernah beberapa kali kita mengalami hal-hal yang boleh dibilang miss, tapi itu karena ketulusan dan akhirnya Tuhan lepaskan ya. Beberapa anak mahasiswa dulu, bukan mahasiswa pelajar ya, PI di Tegalega. Bapak Ibu tahu Tegalega sarang siapa?
Kalau malam-malam banyak PSK. Dan dari yang asli perempuan sampai bencong. Nah, di situ kan ya. Jadi ketika dia nginjilin, datang Satpol PP lagi ada sweeping rahasia. Atuh eta teh PSK ditewak, itu anak-anak SMA lagi ditewak. Kamu anak mau masih sekolah geus datang ke PSK. Kumaha indung bapana ngajar tebelen belegug. Padahal ini anak-anak Tuhan ya. Wah, dicarekan gitu ya. Tapi disitulah hikmat Tuhan ya. Bapak, saya mah bukan ke PSK mau gituan. Nu bener sih ya, betul. Terus kamu mau apa ke situ? Saya mah mau nunjukin jalan ke dia. Nunjukin jalan. Itu mah orang sini geus apal jalan di sini. Bukan Pak, bukan jalan ke jalan mana. Saya nunjukin jalan ke surga. Oh, emang gimana? Kamu tahu ke surga baru dia malah diinjilin tah si Satpol PP-nya. Nah, ya dalam melalui Tuhan Yesus. Sia mana Kristen indit sia kaditu. Saudaraku, itulah keremajaan ya, kegairahan, sukacita ya di situ. Cuman kadang-kadang kurang hikmat ya, tidak pandang bulu gitu karena itulah ya. Tapi itulah keadaannya zaman itu ya, zaman jahiliyah ya. Cuman kita masih ya bahasa Sunda bilang masih kena belegu kene tah gitunya, kurang pinter lah ya. Tapi itulah pelajaran akhirnya kita bisa lebih baik ya. Sekarang di sini kan udah dengan kontekstual, dengan apa, wah sudah canggih lah ya di situ ya. Apa dampaknya ketika kita memiliki kerelaan, ketika kita menjadikan Kristus dalam Tuhan dalam hidup kita? Oh itu luar biasa ya, itu berdampak ya. Kita lihat sama-sama dari Lukas 4 ayat 32 sampai 36. Mereka takjub mendengarkan pengajaran sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah Abiat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hei engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkatalah ke seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini sebab dengan penuh kewibawaan dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ya, jadi apa? Ada perkataan yang penuh kuasa. Amin. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika hidup dalam otoritas Tuhan, ya, dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa berkuasa atas setan. Amin. Perkataan kita ada kuasanya. Karena kita hidup di dalam otoritasnya. Ya. Sama seperti Prabowo. Pesan pesawat ke Prancis. Bu bisa. Ayah itu duit nak, bogaun gitu. Bukan duit dia. Karena dia diberi otoritas sama pemerintah. Amin. Diberi otoritas itu kewenangan dia. Ya. Ketika Sandiaga Uno berapa pinisi itu di Labuan Bajo keliling pulau-pulau ya. Saya tanya, satu pinisi bisa harganya 10 miliar. Aduh. Kok bisa ada ya? Iya, tapi dari mancanegara itu kan lihat Pulau Komodo, karena satu-satunya dragon katanya yang masih hidup ya, bisa ternyata mereka ke situ, ke pulau pada kemana, pakai pinisi itu keliling, nginep di dalam kapal itu, makan di situ dan bayarnya lumayan di situ. Penghasilan buat Pemda. Duitnya dari mana itu? Satu kapal 10 miliar. Ya itu mah. Dia ada otoritas. Sama seperti itu juga kita bisa berdoa. Kita bisa bertindak ketika kita hidup sebagai anak Tuhan dengan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ada otoritas menyertai kita. Amin. Ada kuasa yang menyertai perkataan kita ya. Kita lihat di Ibrani 2. Ibrani 2
ayat 14 dan 15. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Ya, justru ketika di situ kalau tadi ada kuasa di dalam perkataan berkuasa atas setan, dan sekarang di sini dikatakan dengan jelas berkuasa atas maut. Ya. Apa yang paling ditakutin orang? Ya. Sampai rumah sakit banyak di Indonesia. Takut mati kan? Ke rumah sakit biar sembuh dari sakitnya. Supaya apa? Supaya nggak mati. Orang yang hampir mati pun waduh masih kepengen hidup. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut dengan kematian. Sampai dibawa, dihadapin akan dihukum mati, tidak takut dengan kematian. Stefanus dilamparin batu. Sakit enggak? Sakit. Pasti sakit ya. Ada enggak yang dilemparin batu enggak sakit? Waduh. Ada. Apa? Ya kursi kalau dilemparin kan dia mah enggak punya rasa. Ya, tapi kalau orang dilemparin, waduh. Tetapi dia tidak takut mati. Kenapa? Dia lihat kemuliaannya. Dia enggak, walaupun dia, waduh, pak beleduk ya. Kalau saya dilemparin mungkin ajau, aduh, gitu kan. Tapi ini Stefanus dia, lihat, aku melihat Yesus di dalam, ya, di samping Bapak di tahta ya, di situ, dan dia akhirnya ya mati. Tidak takut dengan maut. Bahkan berkuasa atas maut. Ya. Tuhan Yesus berapa kali membangkitkan orang mati. Ya. Kita bisa bangkitin orang mati dalam ridhonya Allah ya. Dalam kehendak Tuhan bisa terjadi. Saya masih ingat ada satu penginjil ya, namanya Karol ya, Karol Lauh, orang Manado. Dia memang dulunya banyak okultis ya. Waktu dia bertobat, jadi dia mengenal sekali dunia roh. Satu saat ketika dia menginjili di daerah Jawa Tengah, tiba-tiba dibawa satu anak perempuan mati digendong bapaknya. Kalau memang Yesus itu benar, dan Yesus itu berkuasa, dan Yesus itu menghidupkan orang mati, tolong hidupkan anak saya. Tapi kalau nggak hidup, Bapak juga nggak akan hidup. Nah, teks ya, teks kumaha. Udah tantangan seperti itu. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam otoritas Tuhan tidak pernah takut dengan kematian. Karena dia tahu dia berkuasa atas maut. Tapi dia dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kehendak-Mu. Berikan kuasa-Mu. Kalau dalam kehendak-Mu dia bangkit, biarlah itu jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tapi kalaupun dia tidak bangkit dan mereka membunuh aku siap mati Tuhan. Di situ. Lalu apa yang terjadi? Batuk tabudak nate bersin. Waduh, ngagurubuk ketok kabeh di situ yang lagi ngelilingin itu kan ya. Orang-orang yang mengepung si penginjil ini berat lalu lompatan. Kenapa? Tadinya dipikir sama si penginjil ini takut dengan si orang yang mati dan bangkit ini. Karena menurut mitos mereka, orang yang mati bangkit, kalau dia mengerangkul, orang yang pertama dirangkul jadi mati katanya. Jadi mereka kabur semua. Tapi ternyata bukan itu. Udah bapaknya dia kabur. Udah lama, ya mereka pada balik lagi. Bahwa jimat kami nggak percaya lagi ini. Kami nggak percaya lagi ini. Kami nggak percaya lagi ini. Semua dikumpulin bakar. Dan mereka percaya Yesus. Hidup dalam otoritas Tuhan. Berkuasa atas maut. Amin. Itu kejadian saudaraku. Padahal dia nggak sekolah Alkitab. Hanya dulunya mantan dukun, ya, terus bertobat, cari Tuhan. Kenapa? Dia tahu dunia roh. Dia dulu hidup di dalam dunia roh, tapi roh jahat. Sekarang roh Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut satu ayat lagi dari Kolose 2. Kolose 2 ayat 14 sampai 15.
dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, jadi di sini ya orang yang hidup dalam Tuhan sudah menjadikannya kepada Tuhan, maka apa? Surat hutang dosa itu sudah dihapus. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Dan kita berkuasa atas dosa. Kita belajar. Seperti tadi saya bilang, saya tidak ujuk-ujuk jadi orang suci. Mulai dari batu-batu besar disingkirkan. Dosa-dosa besar ya. Dulu sok ngabohong, ulah ngabohong deui. Itu kan ya. Dosa-dosa kecil. Sampai yang lebih kecil lagi. Sampai pasir kerikil, pasir debu dibersihkan. Ya. Satu saat saya lagi beberes, ini apa? Saya udah bertobat, lagi beberes apa baju, ya. Nah, terakhir ditumpukan-tumpukan baju tuh dirapihin gitu ya. Oh, yang ini apa? Kadang baju teh ya, kan udah dicuci taruh di atas. Maka yang dipakai yang atas lagi, cuci lagi. Sampai teman saya, kamu teh punya baju gitu teh 20 biji, baju teh eta deui. Dan udah pakai nu di luhur gitu kan. Yang Bapak nggak pernah. Akhirnya dibalik sama saya gitu kan ya. Tapi ngebalik baju gitu. Ada potret. Itu potret gadis cantik. Teman sebangku waktu SD. Ya di situ. Itu dari dulu disimpan ya. Di bawah. Kayak diintip. Disimpan. Diintip. Wah disimpan. Ya. Tuhan bilang. Anak seorang tokoh ya. Dulu ayahnya itu pelatih PSSI ya. Di Tarsa. Nah ini anaknya. Wah cantik, teman sebangku, KM, pinter, waduh ya di situ kan favorit lah ya. Ya, kita dari tiba heula di bere etanya, itu saya teh bertobat kan lulus SMA, lolep, hayang naong gelis teh. Sama-sama masuk ke Unpad, dia ke hukum, saya ke kedokteran. Ya kadang ada ketemu di pelajaran-pelajaran yang umum. Tapi di situ Tuhan bicara, jual. Karena dari situ bisa memikat hati, akhirnya kepincut, bisa lepas dari Tuhan hanya karena seorang gadis cantik. Ya. Debu. Rek dipulung deui. Tapi belajar di situ disiplin untuk kita tahu kelemahan kita. Karena saya punya satu paman yang dulu udah bertobat, udah dibaptis ya, mengalami banyak mujizat Tuhan. Karena dia polisi, satu saat dia itu dikepung oleh pasukan Belanda, sepasukan dia mati semua, cuma dia yang hidup. Satu saat dia dari Bandung naik sepeda ke Garut, karena bapak saya orang Garut ya adiknya ayah saya. Sampai di Garut dicarekan sama semua orang sakampung. Mana naik sepeda di Bandung ke Garut? Siapa wanianan ya, berani-beraninya katanya. Itu di kampung itu orang habis sama DITI, bantai habis. Kampung apa? Jadi Kristen kan muslimnya dibantai. Tapi dia tenang, naik sepeda, selamat ya. Tapi karena mojang desa ya, kembang desa, anggelisnya di sini, di situ di kampung nenek saya. Dan karena dia juga polisi walaupun pangkat masih rendah ya. Ya kan di kampung mah polisi teh guru, perawat, polisi, wah coba. Nah, jadi tapi harus mau ikut dia, ya akhirnya dia mengorbankan imannya demi kembang desa ya. Ya dari situ saya belajar, wah ini debu ya, udah taruh aja di situ ya, di situ. Ya kita belajar untuk dosa tidak menguasai kita, tapi kita yang berkuasa ya. Dan kalau kita anak-anak Tuhan,
sungguh-sungguh menjadikan Kristus itu Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita lihat satu ayat dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Sudah ada. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi di sini dengan jelas ya. Ada saatnya segala bangsa, suku dan bahasa akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Ya. Karena dengan jelas ini dikatakan ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah, dari berarti segala bahasa mengaku siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, kita belajar ketika kita dipakai Tuhan, ketika kita menjadikan dia betul-betul Tuhan dan Raja, kita akan berdampak. Semua suku, semua bangsa, dan semua bahasa akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan